Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada siang hari ini tentunya saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam highlight Koran Tribun Timur Spirit Baru Makassar edisi Rabu 20 Desember 2023. Dan tentunya dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi terbaru dan terupdate yang dimuat dalam harian cetak Tribun Timur edisi hari ini. Dan tentunya Tribuners, untuk informasi pertama akan kami bawakan di halaman pertama rubrik Tribun Timur. Bisa kita lihat bersama di layar. Informasi yang akan saya sampaikan yakni mengenai Pertamina menghimbau warga beli solar non-subsidi. Namun sebelum itu izinkan saya menyampaikan sedikit kaleidoskop ekonomi 2023 yang dimana di Sulawesi Selatan angka nilai transaksi menggunakan kartu kredit naik mencapai 37% atau setara dengan 3,3 triliun. Lalu kemudian jumlah pengguna QRIS atau KRIS per Oktober 2023 mencapai angka 988.611 orang dan jumlah merchant KRIS di Sulawesi Selatan per November 2023 mencapai hingga angka 930.613 merchant. Lalu kemudian nominal transaksi menggunakan ATM di sepanjang 2023 naik sejumlah 3,8%, yakni mencapai 214 triliun rupiah dengan volume 168 juta kali transaksi. Lalu kemudian untuk volume transaksi uang elektronik mencapai angka 5,9 triliun dengan jumlah transaksi bervolume 67 juta. Lalu kemudian transaksi Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS dari Januari hingga bulan Oktober kemarin per 2023 tentunya mencapai angka 2,7 triliun rupiah dengan volume transaksi 21 juta kali. Dan yang terakhir, jumlah kartu ATM di tahun 2023 juga melonjak naik di angka 13% dengan total 8,9 juta kartu ATM di tahun ini. Nah, untuk informasi selengkapnya mengenai seperti apa kaleidoskop ekonomi 2023 dapat Anda baca tentunya di halaman cetak Tribun Timur pertama dan dilanjutkan ke halaman 7. Lalu kemudian untuk informasi selanjutnya sebagai highlight informasi pada hari ini yakni Pertamina imbau warga beli solar non-subsidi dengan janji memperbaiki distribusi dalam 2 hari dan juga informasi mengenai supir bus dan truk kelimpungan cari SPBU yang menjual solar. Sebelum itu izinkan saya menyampaikan di pasaran sendiri harga Dexlite berkisar antara Rp15.000 hingga Rp15.500 per liternya. Sedangkan harga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah yakni berada di angka Rp6.800 per liternya. Dikutip dari Kabupaten Bone Tribun, PT Pertamina berjanji menormalkan suplai bahan bakar minyak atau BBM jenis solar ke seluruh SPBU di Sulawesi Selatan. Pertamina menghimbau warga Sulsel yang mampu agar tidak membeli BBM subsidi, melainkan BBM non-subsidi yang lebih berkualitas. BBM non-subsidi yang setara dengan solar adalah Dexlite. BBM ini merupakan varian bahan bakar diesel yang memiliki CN minimal 51 dan mengandung sulfur maksimal 1200 ppm. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners dapat kita saksikan bersama dalam tayangan video berikut ini. Halo Rex. Halo Faiz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa dibahas di halaman 1 ini Kak? Oke, untuk edisi Tribun Timur, edisi cetak Rabu 20 Desember 2023, kita akan turun dengan berita tentang kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar. Jadi ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1-2 bulan terakhir lah di Sulawesi Selatan. Fenomena kelangkaan solar ini menjadi keresahan tersendiri tidak hanya bagi sopir truk, sopir bus, tapi juga banyak masyarakat. Kenapa itu? Karena secara kalau menurut pakar ekonomi Marzuki Dea, ini akan berdampak pada kenaikan harga-harga bahan pokok. Ya, karena bisa begitu karena kalau bahan bakarnya kurang, otomatis
truk-truk pengangkut bahan bakar Barang, itu iya. tidak bisa beroperasi karena Iya. mereka kekurangan bahan bakar. Nah, kalau tidak bisa beroperasi otomatis suplai Harga berkurang. iya. Suplai berkurang, harga-harga juga akan naik. Nah, itulah begitu mekanisme pasar yang terjadi. Nah, soal kelangkaan bahan bakar minyak ini, Pertamina sudah mengaku bahwa memang terjadi kelangkaan. Itu dilihat setelah mereka melakukan kunjungan ke beberapa SPBU di Sulawesi Selatan, Iya. khususnya di Kabupaten Bone. Jadi Pertamina melalui manajemennya melihat langsung bagaimana antrian sopir truk, antrian truk-truk di beberapa SPBU di Bone dan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang ingin membeli solar. Jadi bahkan ada beberapa sopir truk yang sampai menginap di SPBU menunggu sampai pasokan solar datang. Mereka juga menginap pas menginap karena mereka memang sudah kehabisan bahan bakar. Iya, nggak bisa melanjut, belum Iya, tentu juga ada di depan kan. Dan bukan hanya sopir truk, tapi sopir bus. Sopir bus angkutan umum juga mengalami hal-hal yang serupa. Pantauan kami di Palopo, di Maros, di Makassar, di Goa semuanya mengalami kelangkaan. Kalaupun ada bahan bakar jenis solar yang ada, hanya bertahan beberapa jam saja, karena langsung diserbu oleh truk-truk yang mengetahui kalau ada bahan bakar dijual di situ. Seperti pantauan kami di SPBU di Bawakarai Makassar, itu antriannya bahkan sampai 6 sampai 7 jam. Benar. Untuk hanya mendapatkan solar dari SPBU. Jadi wajar jika pemerintah, utamanya pejabat gubernur Selatan, geram melihat fenomena seperti ini. Makanya dia memberi perhatian khusus kepada Pertamina supaya segera melakukan tindakan agar kejadian ini tidak terjadi lagi, tidak memanjang. Iya. Nah, Pertamina memberi usulan, ada usul dari Pertamina bahwa jika kalau ini supaya tidak terjadi, dia mengimbau kepada sopir truk atau sopir bus menggunakan Dexlight atau bahan bakar solar yang non subsidi. Tapi ini konsekuensinya ya harganya mahal. Iya, biaya operasional bertambah. Biaya operasional bertambah. Kalau solar harganya 6.500, ini Dexlight harganya 15.000. Jadi dilema juga. Tapi kalau Dexlight tersedia banyak. Kalau mau, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah, Pertamina berjanji dalam 2-3 hari terakhir ini dia akan membereskan persoalan kelangkaan solar ini di Selatan. Mengenai penjelasan Pertamina selanjutnya, silakan baca Tribun Timur edisi cetak Rabu 20 Desember 2023. Kemudian Faiz, berita berikutnya adalah tentang mutasi di TNI. Yes, siapa itu? Panglima Kodam 7 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Totok Imam digantikan oleh Mayor Jenderal TNI Bobi Rinal Makmun. Ya, jadi Bobi Rinal Makmun sebelumnya ini adalah sebagai Danses Capat. Kemudian Mayor Jenderal TNI Totok Imam akan menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Pertahanan. Ini merupakan mutasi untuk keduanya, merupakan mutasi dari 183 perwira tinggi TNI yang dimutasi oleh Panglima TNI Agus Subianto. Nah, yang menarik di sini adalah banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pangdam 7 yang baru nanti ini. Di antaranya tentang dalam waktu dekat akan menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Yeah. Jadi Pangdam dituntut untuk tetap menjaga teritorial, menjaga keamanan selama pelaksanaan pemilu berlangsung. Itu pesan Bapak Presiden Joko Widodo pada para prajurit TNI dan pada personil Polri menjelang pemilu 2024 ini. Kemudian berita berikutnya Faiz adalah tentang rekonstruksi pembunuhan ayah dan anak di Maros. Ini kejadiannya 3 Desember 2023 lalu. Ini pelaku ditangkap 6 Desember ya. Ya. Pelaku namanya Andi alias Black. Dia itu umurnya 20 tahun.
Sedangkan korbannya adalah Makmur yang bapak dan Abdillah sebagai anak. Mereka kedua ini adalah pengusaha roti di Maros. Jadi dalam rekonstruksi yang berlangsung tertutup di Maros, di rumah korban itu, pelaku memperagakan 41 adegan pembunuhan. Jadi untuk sementara motifnya adalah dendam. Jadi pelaku Andi ini merasa jengkel karena sering diprototi oleh korban ketika melintas di rumah itu, ketika berada di depan rumah itu. Jadi ceritanya Andi ini atau Black ini sering nongkrong di depan rumahnya si korban ini. Kenapa sih nongkrong? Karena di situ ada wifi gratis. Nah, sudah wifi gratis, dia sering main HP di situ. Nah, oleh korban ditegur. Jangan juga di situ. Nah, ditegurnya dengan cara diprototi. Nah, matanya melotot dan sebagainya. Nah, hal ini adalah yang membuat Andi atau Black ini jengkel dan merencanakan pembunuhan terhadap milik rumah. Akhirnya malam harinya pelaku memanjat melalui dinding dan naik ke atas rumah lantai 2 milik korban, dan yang pertama dibunuh adalah anak korban, Abdillah menggunakan gunting. Kemudian setelah itu datang bapaknya dan dibunuh juga dengan cara yang sangat sadis sekali menggunakan gunting. Nah, berdasarkan hasil rekonstruksi ini, polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal itu hukuman mati. Itu saja Faiz, mungkin kisi-kisi dari berita cetak Tribun Timur edisi Rabu 20 Desember 2023. Untuk lebih lengkapnya silakan baca Tribun Timur edisi cetak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Kak. Ya, dan selanjutnya Tribuners untuk berita kedua, tepatnya di halaman 8 di rubrik Mata Lokal Memilih, informasi mengenai PDIP instruksikan kader menangkan Ganjar Mahfud. Yang dimana dalam berita ini juga dimuat informasi mengenai Gerindra yakin Prabowo kembali di Sulsel. Namun sebelum itu izinkan saya menyampaikan informasi mengenai tokoh lokal Sulawesi Selatan di balik para calon presiden Republik Indonesia di pemilu 2024 nantinya. Yang dimana untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies dan Caimin, yakni ada tokoh lokal Sulawesi Selatan yang turut mengambil peran dalam pemenangannya, yakni Rusdi Massa selaku Ketua DPW Nasdem Sulsel sekaligus anggota DPR RI, ada Azhar Arsyad selaku Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan, juga ada Amri Arsyid selaku Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan. Lalu kemudian tokoh keempat yakni ada Suwardi Saleh selaku Bupati dari Kabupaten Baru. Dan juga untuk pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut kedua, yakni Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran, yakni ada tokoh Sulawesi Selatan Andi Iwan Darmawan Aras selaku Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan, ada Agus Arifin Nuumang, mantan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian ada Taufan Pawe selaku mantan Bupati Wali Kota Parepare, sekaligus Ketua Golkar Sulawesi Selatan. Lalu kemudian ada Nimatullah selaku Ketua Demokrat Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartikasari selaku Ketua DPRD Sulawesi Selatan, dan juga ada Andi Idris Manggabarani, dan yang terakhir ada Ashabul Kahfi selaku Ketua DPW atau Dewan Pengurus Wilayah PAN Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir untuk pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 3 ada Andi Ridwan Witri selaku Ketua PDIP Sulsel, Muhammad Ramdan Pomanto selaku Wali Kota Makassar, Amir Uskara selaku Wakil Ketua DPP P3, lalu kemudian ada Bapak Muhammad Aras selaku anggota DPR RI, dan juga yang terakhir ada Pak Samsuniang selaku anggota DPR RI. Dan untuk informasi yang akan kami bacakan mengenai PDIP yang menginstruksikan kader menangkan Ganjar Mahfud, dikutip dari Kota Makassar, Tribun Timur, tim pemenangan calon presiden sudah bergerak bersama kampanye para calon legislator pada pemilu atau pemilihan umum 2024 mendatang. Para tim pemenangan pun sudah menyampaikan kepada masyarakat untuk memilih calon presiden dan calon wakil presidennya masing-masing. DPP Partai Demokrat
DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh struktur partai provinsi dan kabupaten kota. Bagaimana informasi selengkapnya? Untuk itu bersama-sama kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Kita masuk di mata lokal memilih. Di mata lokal memilih kita fokus ke calon-calon presiden pergerakannya. Nah, pergerakannya kan di calon presiden ini ya masih sebatas sosialisasi ringan. Karena bersamaan dengan pemilu, bersamaan dengan pileg biasanya partai pengusung itu satu kali kampanye. Nah, dia kampanyekan dirinya sebagai calon legislator, dia juga kampanyekan calon presidennya. Nah, jadi jalan bersamaan karena kan pemilihannya kita ini serentak, jadi jalan bersamaan siapa yang akan dipilih nanti, siapa yang akan memilih, itu sudah dijalankan. Beberapa memang untuk di Sulawesi Selatan ini pemilu 2019 lalu yang masih maju saat ini dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Nah, tim dari Prabowo tentu kan mengatakan bahwa kita pasti ada masih menambus di Sulsel. Tapi beberapa tim lain seperti timnya dari Anies ini mencoba untuk membalikkan suasana. Alasannya karena pertama banyak elit lokal di sini ini di Pak Anies. Kemudian kebanyakan juga ada perubahan culture di masyarakat. Ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu PKB Sulsel Nicak, yang menyampaikan bahwa ini akan ada terjadi perubahan. Tapi tim dari Prabowo tidak, bos. Ini tetap akan dimenangkan oleh Prabowo dan didukung oleh elit-elit atau elit lokal yang selama ini mendapatkan hasil yang besar. Tidak salah juga karena Amran Sulaiman itu berada di barisan Prabowo, kemudian peraih suara terbesar. Ini menarik ini karena semua peraih suara terbesar di semua dapil ini, 3 dapil di Sulsel itu beda-beda dukungannya. Misalnya Andi Iwan ini mendukung Prabowo, jadi kemungkinan di Sulsel 2 ya Prabowo bisa menang. Di Sulsel 1 ada namanya Pak Amir Uskar dari P3, Ganjar di situ, ditambah lagi Pak Wali Kota Makassar. Nah, ini kayaknya di Sulsel 1 digarap oleh Ganjar. Kemudian di Sulsel 3 ada RMS di situ. Jadi menarik karena memang kalau kita lihat juga data kampanye, Prabowo Gibran akan berkampanye di Sulsel 2 nanti di Bone dan Maros. Nah, itulah kemungkinan begitu arah-arahnya. Nah, dilihat dari jumlah pemilih juga hampir merata. Jadi kemungkinan di Sulawesi Selatan nanti tidak jauh-jauh beda ini persentase suaranya. Nah, memang kan kalau kita lihat di daerah timur ini Sulsel yang paling besar, 6 juta pemilih. Di daerah lain itu seperti di Sulbar hanya 800.000. Di Sulawesi Utara itu 1,9 juta. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Sulawesi Selatan. Nah, tapi kunci kemenangan tentunya adalah di Jawa. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana sebenarnya pertarungan dari para tim ini untuk menangkan calon presidennya. Nah, calon presiden ini hanya dulu ya. Tim yang bekerja di bawah yang memenangkan. Dulu mereka ini karena kan tokoh hanya 3 tokoh calon presiden di Indonesia hanya dulu. Nah, semua calon-calonnya akan bergerak. Nah, ini apalagi kan menurut survei tidak ada yang melebihi 50% survei. Artinya kemungkinan nanti 2 putaran. Ini masih panjang kalau pilpres, kita bahas pileg dulu. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Kasih Kak. Ya, dan tentunya Tribuners untuk informasi mengenai beberapa
Ya, beberapa informasi mengenai mata lokal memilih dapat bersama-sama kita baca selengkapnya di halaman 8. Di sini juga ada beberapa kutipan pernyataan dari masing-masing pendukung, mulai dari Ketua PP Muhammadiyah, LPP PKB Sulawesi Selatan dan juga Ketua Bapilu Partai Gerindra Sulawesi Selatan mengenai bagaimana pendapat mereka mengenai ketiga capres dan cawapres dan seperti apa peluang suaranya di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun setelah itu kita akan melangkah ke informasi yang ketiga sekaligus informasi terakhir, yakni dari rubrik Super Bowl di halaman 9 edisi hari ini cetak Tribun Timur Rabu 20 Desember 2023. Informasi mengenai insting pembunuh yang dimana dikutip dari Tribun Timur, pelatih Liverpool Jurgen Klopp punya pekerjaan rumah besar menjelang timnya menjamu West Ham United dalam seperempat final EFL Cup di Stadion Anfield Kamis 21 Desember dini hari nanti. Dan untuk informasi selengkapnya dapat bersama-sama kita baca juga Tribuners di halaman 9 rubrik Super Bowl pada hari ini. Dan selanjutnya Tribuners kita masih akan membaca informasi mengenai hari ini, tentunya berkaitan dengan pertandingan ataupun laga yang diikuti oleh PSM Makassar di rubrik Tribun PSM di halaman 16. Dapat bersama-sama kita saksikan di layar juga Tribuners informasi mengenai kerja keras Yakob dan Yance yang menghasilkan persaingan ketat skuad Garuda ke Piala Asia. Dikutip dari Kota Makassar, Tribun Timur, dua pemain PSM Makassar Yakob Sayuri dan Yance Sayuri mendapat panggilan pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar pada tanggal 15 hingga 18 Januari 2024. Hal ini disampaikan media officer PSM Makassar Sulaiman Abdul Karim saat dihubungi melalui WhatsApp Selasa 19 Desember kemarin. Ia menjelaskan bahwa betul dua punggawa PSM Makassar Yakob dan Yance mendapat panggilan Timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia. Dan tentunya Tribuners dapat kita lihat bersama pula statistik permainan dari Yakob dan Yance Sayuri, kembar dari salah satu atau mungkin dua anggota kebanggaan PSM Makassar juga dalam berbagai laganya di musim kali ini. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners dapat kita saksikan bersama dalam tayangan berikut ini. Halo Kakak Sadi. Halo Faiz, Iya. lama tidak bertemu ini. Lama sekali. Bagaimana kabarnya PSM hari ini, Kak? Ya, kalau PSM kan sekarang skuadnya sudah diliburkan Iya. pasca lawan Persik Kediri pada Senin 18 Desember kemarin. Nah, kini terbaru adalah ada dua pemain dari PSM Makassar yang dipanggil untuk TC persiapan Piala Asia 2023 di Qatar nanti. Dua pemain PSM yang dipanggil adalah si kembar Yakob dan Yance Sayuri. Nah, tentu pemanggilan keduanya itu juga tidak lepas dari penampilan mereka selama kompetisi yang berjalan hingga pekan ke-23. Dan kita tahu bahwa dua pemain ini memang sudah menjadi langganan dari pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Memang sempat di bulan 9, bulan 10 ketika FIFA Matchday lawan Turkmenistan, kemudian kualifikasi Piala Dunia lawan Brunei, mereka keduanya absen karena cedera. Yakob karena menepi 2 bulan, sedangkan Yance Sayuri alami cedera kambuhan. Nah, namun terlepas dari itu performa mereka tetap stabil. Yakob mencatatkan 2 gol dari 3 penampilan di AFC Cup, sedangkan Yance Sayuri mencetak 2 gol dan 2 assist dari 20 laga di Liga 1. Nah, mungkin ini yang menjadi perhatian oleh Sinteyong untuk memanggil keduanya. Namun dua pemain ini harus bekerja ekstra karena
dari 29 pemain yang dibawa ke Turki untuk TC yang berangkat hari ini, nantinya ada 6 pemain yang dicoret. Nah, sebelum memastikan mereka ke Qatar, olehnya itu mereka harus kerja keras karena kita tahu persaingan di posisi winger dan wingback yang merupakan posisi kedua pemain ini cukup ketat. Kita bicara winger, ada Sadil Ramdhani, ada Witan Sulaiman, ada Egy Maulana Fikri, kemudian ada Adam Alis. Nah, di wingback sendiri juga cukup ketat persaingannya, apalagi ada sejumlah pemain naturalisasi dan pemain yang bermain di luar negeri. Ada Asnawi Mangkuala misalnya, kemudian Pratama Ran, ada Sen Patinama, Sandy Wells, serta Edo Febriansyah. Nah, ini tentu akan menjadi persaingan ketat bagi Yaakob Deance untuk merebut satu posisi utama di timnas nantinya. Untuk Piala Asia, timnas Indonesia akan tergabung di grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Laga itu akan bergulir di Qatar pada 15 Januari hingga 24 Januari untuk penyisian grup. Nah, jika memang Indonesia mampu melangkah jauh, Garuda mampu melangkah tinggi, ya akan sampai pada bulan Februari untuk partai puncak nantinya. Begitu, Faiz. Iya. Terima kasih, Kak. Oke. Demikian highlight Koran Tribun Timur edisi Rabu 20 Desember 2023 para Tribuners. Dan tentunya jangan lupa untuk senantiasa mendapatkan informasi-informasi terbaru dan terupdate dan terfaktual hanya di edisi cetak Tribun Timur Makassar atau Spirit Baru Makassar, dan juga di berbagai media-media online yang dimiliki oleh Tribun Timur, mulai dari media cetak, media online yakni tribuntimur.com, dan juga di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Untuk para Tribuners yang ingin melakukan berlangganan di Koran Tribun Timur dapat melakukan subscription dengan hanya perlu membayar Rp80.000 per bulannya dengan menghubungi hotline subscriber berikut ini di 041181115500, atau ingin bergabung dengan Tribun Family Card atau TFC Club, TFC dengan melakukan subscription dengan hanya membayar 1 juta per tahunnya dengan menghubungi hotline Tribun Family Card di 081141355555. Dan tentunya Tribuners, para Tribuners dimanapun Anda berada, kami tentunya tak akan berhenti menyajikan informasi-informasi terbaru melalui program-program yang kami tawarkan. Untuk itu saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.